Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariola, kelas E, Prodi PAUD, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang attachment atau kelekatan. Yang pertama, definisi kelekatan. Istilah kelekatan pertama kalinya dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby. Ia menekan pentingnya kelekatan pada tahun kehidupan dan juga pentingnya responsivitas pengasuh. Bowlby percaya bahwa baik bayi dan pengasuh primer mereka secara biologis sudah terdisposisi untuk membentuk kelekatan. Dia berpendapat bahwa anak yang baru lahir sudah dilengkapi secara biologis untuk merangsang perilaku kelekatan. Kelekatan merupakan gestur dan sinyal yang meningkatkan dan mempertahankan tingkah laku atau ketertarikan dengan pengasuhnya. Salah satu sinyal yang jelas untuk meminta bantuan kepada pengasuhnya. Kelekatan diartikan Ainsworth sebagai suatu ikatan yang bersifat afeksional pada seseorang yang ditujukan pada orang-orang tertentu atau disebut figur lekat dan berlangsung terus-menerus. Setiap anak mengembangkan kelekatan dengan orang tuanya. Kelekatan ini berkembang pada tahun pertama kehidupan anak dan terus berlanjut sesuai dengan interaksi antara orang tua dan anak. Kelekatan adalah ikatan emosional abadi dan resiprokal antara anak dan pengasuhnya yang sama-sama memberikan kontribusi terhadap kualitas hubungan pengasuh dan anak. Kelekatan memiliki nilai adaptif bagi anak, memastikan kebutuhan psikososial dan fisiknya terpenuhi. Merujuk kepada teori etologis, anak dan orang tua memiliki kecenderungan untuk menempel satu dengan yang lain, dan kelekatan memberikan daya tahan hidup bagi anak. Setiap anak mengembangkan kelekatan dengan orang tuanya. Kelekatan ini berkembang pada tahun pertama kehidupan anak dan terus berlanjut sesuai dengan interaksi antara orang tua dan anak. Menurut Sandro, kelekatan adalah ikatan emosional yang kuat antara dua orang. Erikson menyatakan bahwa kenyamanan fisik juga memainkan peranan penting dalam perkembangan anak. 1 tahun pertama kehidupan merupakan tahap munculnya kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kenyamanan fisik dan perawatan yang peka merupakan hal yang esensial untuk mencapai kepercayaan dasar pada anak selanjutnya. Kepercayaan pada masa bayi merupakan basis bagi kelekatan dan harapan seumur hidup bahwa dunia akan menjadi tempat yang baik dan menyenangkan untuk dihuni. Yang berikut teori-teori kelekatan. Yang pertama, teori psikoanalisa. Berdasarkan teori psikoanalisa Freud, manusia berkembang melewati beberapa yang dikenal dengan fase-fase psikoseksual. Salah satu fasenya adalah fase oral. Pada fase ini, sumber pengalaman anak dipusatkan pada pengalaman oral yang juga berfungsi sebagai sumber kenikmatan secara natural. Bayi mendapatkan kenikmatan tersebut dari ibu di saat bayi menghisap susu dari payudara atau mendapatkan stimulasi oral dari ibu.
Proses ini menjadi sarana penyimpanan energi, libido bayi dan ibu, selanjutnya menjadi objek cinta pertama seorang bayi. Kelekatan bayi dimulai dengan kelekatan pada payudara ibu dan dilanjutkannya dengan kelekatan pada ibu. Penekanannya di sini ditujukan pada kebutuhan dan perasaan yang difokuskan pada interaksi ibu dan anak. Yang kedua, teori belajar. Kelekatan antara ibu dan anak dimulai saat ibu menyusui bayi sebagai proses pengurangan rasa lapar yang menjadi dorongan dasar. Susu yang diberikan ibu menjadi primary reinforced dan ibu menjadi secondary reinforced. Kemampuan ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar bayi menjadi dasar terbentuknya kelekatan. Teori ini juga beranggapan bahwa stimulasi yang diberikan ibu pada bayi, baik itu visual, auditori, dan taktil, dapat menjadi sumber pembentukan kelekatan. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif. Kelekatan baru dapat terbentuk apabila bayi sudah mampu membedakan antara ibunya dengan orang asing, serta dapat memahami bahwa seseorang itu tetap ada walaupun tidak dapat dilihat oleh anak. Hal ini merupakan cerminan konsep permanensi objek yang dikemukakan Liget. Saat anak bertambah besar, kedekatan secara visual menjadi tidak terlalu berarti. Anak mulai dapat memelihara kontak psikologis dengan menggunakan senyuman, pandangan, dan kata-kata. Anak mulai dapat memahami bahwa perpisahannya dengan ibu bersifat sementara. Anak tidak merasa terlalu sedih dengan perpisahan. Orang tua dapat mengurangi situasi distres saat perpisahan dengan memberikan penjelasan pada anak. Yang keempat, teori etologi. Bowlby dipengaruhi oleh teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan. Menurut teori etologi, tingkah laku lekat pada anak manusia diprogram secara evolusioner dan instintif. Sebetulnya tingkah laku lekat tidak hanya ditujukan pada anak namun juga pada ibu. Ibu dan anak secara biologis dipersiapkan untuk saling merespon perilaku. Bowlby percaya bahwa perilaku awal sudah diprogram secara biologis. Reaksi bayi berupa tangisan, senyuman, isapan akan mendatangkan reaksi ibu dan perlindungan atas kebutuhan bayi. Proses ini akan meningkatkan hubungan ibu dan anak. Sebaliknya, bayi juga dipersiapkan untuk biologis yang terprogram ini adalah anak dan ibu akan mengembangkan hubungan kelekatan yang saling menguntungkan atau mutuality attachment. Teori etologi juga menggunakan istilah psychological bonding, yaitu hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama sepanjang rentang hidup
dan berkonotasi dengan kehidupan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelekatan pada orang tua diukur berdasarkan dimensi kelekatan dalam inventory Parent and Peer Attachment atau IPPA, sebagaimana juga telah dilakukan oleh Guarnieri, Conti, Tani, dan Farliani. Adapun indikator yang diukur dalam aspek dari inventory parent and peer attachment yaitu yang pertama, kepercayaan atau trust, yaitu kepercayaan antara anak terhadap orang tua yang mengacu pada rasa saling memahami dan menghormati kebutuhan dan keinginan anak. Yang kedua, komunikasi, yaitu komunikasi atau communication, yaitu komunikasi antara anak terhadap orang tua yang mengacu pada komunikasi verbal dan keterlibatan anak dengan orang tua. Yang ketiga, keterasingan atau alienation, yaitu pengasingan dari orang tua yang mengacu pada perasaan anak yang terisolasi, kemarahan, dan pengalaman ketidakdekatan dengan orang tua. Jadi terdapat 3 orang tua. Jadi di sini terdapat 3 aspek dalam kelekatan, yaitu kepercayaan, komunikasi, dan keterasingan. Baik, yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kelekatan atau attachment. Menurut Baraja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelekatan seorang anak pada figur lekatnya, yaitu yang pertama, adanya rasa puas seorang anak pada pemberian figur lekat. Misalnya, ketika anak membutuhkan sesuatu, maka figur lekatnya mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang berikut, terjadi reaksi atau merespons setiap tingkah laku yang menunjukkan perhatian. Misalnya, seorang anak yang melakukan tingkah laku untuk mencari perhatian orang tuanya dan orang tuanya bereaksi atau meresponnya, maka anak akan memberikan kelekatannya pada orang tuanya tersebut. Yang berikut, seringnya figur lekat melakukan proses interaksi dengan anak, maka anak akan memberikan kelekatan padanya. Misalnya, seorang ibu yang selalu berinteraksi dengan anak dan mendengarkan keluhan si anak, maka anak akan memberikan kelekatannya padanya. Jadi, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, menurut Baraja, ada 3 faktor yang mempengaruhi kelekatan, yaitu adanya rasa puas seorang anak pada pemberian figur lekat, terjadi reaksi atau merespon setiap tingkah laku yang menunjukkan perhatian, dan seringnya figur lekat melakukan proses interaksi dengan anak, maka anak akan memberikan kelekatannya padanya. Faktor yang mempengaruhi kelekatan di atas merupakan bagian dari komunikasi interpersonal. Misalnya, faktor reaksi atau merespon setiap tingkah laku yang menunjukkan perhatian dan proses interaksi yang sejalan dengan pengertian dari komunikasi interpersonal
oleh Mulyana, yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Berikut faktor proses interaksi juga menjadikan orang tua dan anak, sehingga orang tua dan anak sering melakukan komunikasi interpersonal. Interaksi ini akan membentuk suatu hubungan dalam suatu waktu. Interaksi yang berkesan akan dikenang dan merupakan antisipasi bagi interaksi di masa depan. Hubungan ini bersifat timbal balik yang bisa dilihat dari tingkat keseringan dan kedalaman topik yang dibicarakan. Komunikasi interpersonal yang terjadi pada orang tua dan anak akan menyebabkan terjalinnya ikatan emosional antara orang tua dengan anak dan akan memberikan kelekatan padanya. Yang berikut teori-teori kelekatan attachment dari John Bowlby. Bowlby mengatakan dalam teori kelekatannya bahwa hubungan kelekatan di awal masa kehidupan anak merupakan prototipe untuk semua hubungan sosial di masa depan anak, sehingga gangguan kelekatan yang terjadi dalam masa itu memiliki konsekuensi yang sangat berat. Usia 0 sampai dengan 5 tahun merupakan periode kritis pentingnya perkembangan keterikatan atau kelekatan anak pada pengasuhnya. Jika pada usia tersebut anak mengalami peristiwa yang menyebabkan terganggunya kelekatan dengan orang tua, seperti perilaku abal dari orang tua, perceraian orang tua, kematian dan perpisahan karena konflik keluarga, juga mempengaruhi kecerdasan serta perilaku agresif anak hingga usia dewasa. Penelitian mengenai hubungan antara anak dengan orang tua lebih lanjut mengklasifikasi 4 pola kelekatan sebagai berikut. Yang pertama, kelekatan yang aman atau secure attachment. Pola ini merupakan kondisi ideal hubungan kelekatan yang didapat oleh anak dengan orang tuanya. Anak-anak yang memiliki kelekatan baik dengan orang tuanya akan memiliki pandangan positif terhadap orang lain serta memandang dirinya sendiri berharga, sehingga anak-anak ini memiliki kepercayaan diri yang lebih untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. Yang kedua, kelekatan yang bersifat menghindar. Anak-anak dengan pola kelekatan ini seringnya akan menghindari interaksi sosial, seolah-olah tidak membutuhkan orang lain dalam hidupnya, menarik diri dari pergaulan, serta menolak meminta bantuan orang lain atau menjaga jarak. Perilaku kemandiriannya tersebut merupakan upaya anak dalam berjaga-jaga kemungkinan terjadinya stres yang pernah menimpa dirinya saat membuka diri terhadap orang lain. Gangguan perkembangan kelekatannya yang dialami biasanya berupa penolakan dari orang tua di masa kecilnya.
Yang ketiga, kelekatan yang bersifat penolakan. Bertolak belakang dengan pola kelekatan menghindar. Anak dengan pola ini justru sangat tergantung pada pengasuh utamanya dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Hal ini terjadi sebagai bentuk kurangnya kelekatan terhadap orang tua di masa kecilnya. Tidak jarang individu ini akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah marah, cemburu, penuntut, dan bergantung pada orang lain. Yang keempat, kelekatan yang tak beraturan. Pola ini merupakan campuran atau ambivalen. Anak dengan pola kelekatan ini terkadang melihat orang lain sebagai ancaman, sehingga menimbulkan perilaku agresif, defensif. Biasanya anak dengan pola ini tumbuh di lingkungan keluarga yang lazim dengan tindakan kekerasan. Alih-alih mendapatkan kasih sayang dari orang tua, upayanya mencari afeksi justru membuatnya menerima perilaku kasar atau bahkan pukulan. Anak akan tumbuh dewasa menjadi individu yang pada umumnya cepat mengalami perubahan suasana hati. Satu waktu ia merasa cemas, sangat ingin disayangi, namun berubah merasa tidak pantas disayangi. Hal ini berdampak pada sulitnya mereka membangun suatu hubungan yang sehat dengan orang lain. Dari teori kelekatan atau attachment theory, ini sangat jelas pentingnya peranan orang tua dalam membesarkan anak dan menghasilkan individu-individu yang sehat secara psikologis. Baik, okay, that is from my presentation video, and thank you very much. And if you